Ritual itu, kekejaman itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan. Kenapa kamu sakiti aku seperti itu? Kenapa kamu memperlakukanku begini? Aku sudah lakukan segalanya untukmu. Aku berkorban. Aku menepati janji. Aku menunggumu. Aku menikahimu. Ini balasan yang aku dapat. Aku tidak tahu bagaimana kami sampai di titik itu. 1 detik ia meludahiku, detik berikutnya ia tersungkur di lantai sambil menangis, membuatku merasa seperti akulah pelakunya. Dalam kabut antara kekacauan dan kebingungan, aku malah merasa mungkin ia benar. Ia memelintir empatiku sampai aku percaya akulah yang telah menyakitinya. Akulah yang keterlaluan. Akulah yang gagal. Ia bilang ia menyesal, tapi tidak sebelum menyalahkanku dulu. Katanya ia tidak akan melakukan itu kalau aku tidak mendorongnya ke batas. Bahwa ia tidak ingin menyakitiku, tapi jiwanya sedang hancur. Ia bilang ia hanya ingin aku mencintainya seperti dulu. Bahwa akulah yang berubah. Akulah yang menghancurkan hatinya. Dan itu sebabnya ia melakukan itu. Lalu ia mengingatkanku bahwa bahkan Alkitab pun berkata, seorang istri harus melayani suaminya. Seolah Tuhan sendiri ada di pihaknya. Akhirnya aku merasa bersalah dan menuruti apa yang ia mau. Sesudahnya, ia memelukku erat. Masih menangis, tapi sudah lebih tenang. Seolah tak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Ia berbisik pelan, meminta maaf lagi. Matanya menatap seragam sekolah yang kupakai. Simpan di sini. Aku suka itu. Tubuhku menegang. Ada simpul di perutku. Pikiranku berbisik. Apa dia serius? Tak lama kemudian, seolah kalimat itu tidak pernah keluar, ia tertidur dalam pelukanku. Aku berbaring menatap langit-langit, mata terbuka lebar, dikelilingi kebingungan dan rasa malu yang menempel di kulit. Aku bahkan tidak menghapus ludah di wajahku. Aku membiarkannya mengering, sambil berpikir, apa yang barusan terjadi? Setelah malam itu, semuanya jadi kebiasaan. Tak butuh alasan besar. Kadang karena aku lupa mematikan lampu kamar mandi. Kadang karena aku lupa menutup botol baby oil lagi. Pernah juga hanya karena aku lupa mengecas ponselnya. Apapun alasannya, hukumannya selalu sama. Ludah, tangis, paksaan, permintaan maaf, tidur. Dan setiap kali ia menangis sesudahnya, aku memaafkannya. Air matanya terlihat begitu tulus, begitu putus asa. Sampai di saat-saat itu ia tidak tampak berbahaya. Ia membuatku merasa bersalah padanya, seolah akulah yang menyakitinya. Dan ada bagian di diriku yang masih ingin menolongnya, masih ingin memperbaiki apapun yang hancur dalam dirinya. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada yang salah. Semakin sering terjadi, semakin aku sadar bahwa semua itu bukan karena aku. Ia memang menginginkannya begitu. Seragam sekolah itu membuat semuanya makin jelas. Sejak seragamnya ada di rumahnya, ia sering memintaku memakainya saat tidur. Kalau aku menolak, atau bahkan hanya bilang itu tidak nyaman, bisa memicu pertengkaran. Dengan kata-kata, ia memotongku perlahan, sengaja menghancurkan rasa diriku, mendorong sampai aku menangis. Lama-lama aku sadar, ia justru tampak lebih puas setiap kali aku menangis dengan seragam itu. Seolah air mataku adalah bagian dari hasratnya. Ketika akhirnya aku mengerti bahwa yang ia sukai adalah melihatku tampak seperti anak sekolah yang menangis, aku membuang seragam itu dan bilang seragamnya hilang. Ia tidak percaya. Kami bertengkar, dan ketika ayahnya bertanya apa yang sedang kami ributkan, aku menjawab aku kehilangan seragam sekolahku. Bobby langsung terdiam. Ayahnya mengernyit dan bertanya, "Kenapa itu penting?" Bobby tak menjawab, dan tidak pernah membahasnya lagi. Aku teringat caranya berbicara kepada teman-temannya ketika mereka bertanya kenapa ia bersama gadis semuda itu. Ia selalu bilang ia mencintaiku karena aku dewasa untuk usiaku, karena aku bijak melebihi umurku. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ia menginginkanku saat aku tampak seperti anak kecil, anak yang bisa ia kendalikan. Seragam itu menceritakan kisah yang tak pernah ia berani ucapkan, kisah yang memperlihatkan keinginan sebenarnya. Seringkali aku berpikir tentang hidup yang mungkin kualami kalau semuanya berjalan lain. Sebelum Bobby membawaku tinggal dengannya, aku sempat mendapat tawaran untuk ikut salah satu ajang paling bergengsi di negeri ini, dan bukan dari sembarang orang. Seseorang penting dari organisasi itu sendiri yang mendekatiku. Katanya aku punya semua yang mereka cari. Keanggunan, kecerdasan, kehadiran, dan terutama kemampuan berbicara dalam 4 bahasa. Itu bukan aku yang bilang,
Itu kata dia, menjadi seorang Miss bukan mimpiku, tapi itu mimpi mamaku. Sejak aku kecil, orang-orang di Belgia sering bilang padanya aku punya wajah Miss, wajah yang seolah ditakdirkan memegang mahkota. Mamaku menyimpan kata-kata itu, dan aku tumbuh mendengarnya juga, walau aku tak pernah melihat diriku seperti itu. Bobby tidak mengizinkan. Katanya dunia pageant palsu dan toksik, dan aku terlalu suci untuk itu. Aku menuruti, walau hatiku hancur. Tapi tetap saja, ia tidak percaya. Ia takut aku berubah pikiran, takut aku diam-diam ikut. Ia juga tahu kalau aku menang, aku tidak akan diizinkan menikah selama masa jabatanku, dan itu menakutkannya. Jadi ia memastikan aku tidak bisa ikut. Ia menyuruhku membuat tato, dan memastikan semua orang tahu aku punya tato, supaya aku tidak pernah bisa ikut kompetisi itu. Ia bahkan mengundang seorang jurnalis temannya ke studio untuk merekam, katanya biar jadi liputan menarik. Waktu itu, aturan pageant melarang peserta yang bertato, dan Bobby tahu itu. Jurnalis itu sudah jadi langganannya. Tidak semua wartawan berpihak pada Bobby, beberapa menjauh, dan aku bisa lihat mereka mulai curiga. Wartawan yang pernah mewawancarai papaku pasti sudah sadar ada yang tidak beres dengan Bobby. Tapi yang satu ini tidak peduli. Ia setia pada Bobby, atau mungkin hanya pada sensasi. Selama Bobby memberinya akses padaku, ia tetap dekat. Bobby sudah merencanakan semuanya. Katanya ia ingin tato bergambar Yesus di lengan kanan, supaya orang tahu betapa religiusnya ia. Katanya juga itu sudut terbaik dia di kamera, supaya kalau nanti ia main gitar dan direkam, tatonya bisa kelihatan. Malam sebelumnya, ia latihan bicara di depan cermin seperti konferensi pers. Ia menanyakan kalimat mana yang terdengar paling tulus. Apakah ia harus lebih sering menyebut nama Tuhan atau menyinggung soal pengampunan? Ia yakin ini akan jadi momennya. Hari itu semuanya berjalan persis seperti yang ia rancang. Aku membuat tato bulu di kaki, sementara ia duduk di sebelahku membuat tato besar wajah Yesus di lengan kanannya. Tapi saat liputannya tayang, yang muncul hanya aku. Tatoku, wajahku, ceritaku. Ia marah besar. Serius, aku duduk di situ seharian, tahan sakit, kasih semua. Dan mereka bahkan tidak tayangkan tato Yesusku. Membuatku terlihat buruk tidak cukup. Ia juga ingin sorotan. Beberapa bulan kemudian, setelah aku tinggal bersamanya, Bobby kembali mengundang wartawan yang sama. Kali ini untuk wawancara pasangan, menampilkan kehidupan bahagia kami. Tidak seperti aku, Bobby mencintai perhatian. Kalau aku di acara publik dan ada jurnalis, aku selalu mencoba menghindar. Aku tidak pernah suka jadi pusat perhatian. Bobby sebaliknya, ia tersenyum selebar mungkin dan sengaja melewati mereka berulang kali, berharap disapa untuk diwawancarai. Aku bekerja di dunia hiburan karena butuh uang. Bobby mengejar ketenaran seperti butuh udara. Aku tidak pernah akan mengundang wartawan meliput kehidupan pribadiku. Tapi bagi Bobby, kalau ia bisa hidup di bawah kamera setiap hari seperti The Kardashians, ia akan bahagia. Aku sudah diberi pengarahan sebelum wawancara itu. Disuruh tersenyum, menggenggam tangannya ketika jalan bareng, terlihat jatuh cinta, meyakinkan publik bahwa orang tuaku hanya berhayal, dan Bobby adalah cinta sejatiku. Aku benci itu, tapi aku ikut saja. Aku berusaha keras. Aku belum terbiasa berpura-pura, dan sepertinya itu terlihat. Saat wawancara tayang, ia mengundang teman-teman dan keluarganya menonton. Ia begitu bangga, tersenyum lebar, senang karena wajahnya muncul di infotainment. Kali ini tak mungkin adegannya dipotong, karena kami bersama sepanjang waktu. Setiap wajahnya muncul di layar, keluarganya bertepuk tangan dan menepuk pundaknya seolah ia memenangkan penghargaan. Tapi Bobby terus menatapku, seperti tidak puas dengan penampilannya. Beberapa saat kemudian, ia memutuskan menontonnya ulang di internet. Ia menggulir komentar satu persatu, seperti membaca ulasan penampilannya, sampai menemukan satu yang ia benci. Isinya kira-kira begini. Gadis itu terlihat tertekan. Laki-laki itu bicara terus, tapi menyuruhnya pegang mic. Dia kelihatan terlalu dominan. Aku rasa gadis itu butuh bantuan. Ia murka. Ia mencoba melaporkan komentar itu, tapi karena videonya bukan milik kami, ia tidak bisa menghapusnya. Aku bilang, jangan dipikirkan, itu cuma pendapat satu orang. Hal seperti itu biasa terjadi. Aku tenang, mencoba menurunkan tensinya, tapi justru itu membuatnya makin marah. Ia meledak. Katanya aku terlihat senang, seolah aku ingin orang-orang melihatnya sebagai monster. Katanya aku sengaja melakukannya untuk menghancurkan citranya. Katanya kalau aku benar mencintainya, aku seharusnya tahu lebih baik. Tidak ada yang bisa kukatakan untuk menghentikannya. Ia tidak mencari logika, ia mencari alasan untuk melepaskan kemarahan yang sudah menumpuk.
Setelah mengamuk seperti orang gila, ia memegang wajahku keras-keras dengan satu tangan, dan tangan lainnya terangkat, seolah ingin memukul, tapi tidak. Sebagai gantinya, tanpa kata, ia meludahiku lagi, dan lagi, dan lagi. Waktu seolah berhenti. Kamu tahu perasaan saat jatuh. Saat kamu tahu kamu akan menghantam tanah, tapi masih sempat berpikir, apakah ini sungguh terjadi? Itu rasanya. Aku terkejut. Aku melihat diriku sendiri dari luar, seolah bukan aku yang mengalaminya. Ia tidak berhenti. Ia meludah sampai habis, sampai mulutnya berbunyi kering. Ludah terakhir datang dari tenggorokannya. Baunya menyengat, tajam, seperti napas busuk yang menempel di kulitku. Saat itulah aku berteriak untuk pertama kali. Bukan tangisan lembut, tapi teriakan dari dasar tubuh. Suara itu keluar mentah, liar, memecah udara seperti suara jerit di film yang membuat dinding bergetar dan orang terpaku. Ia panik. Setelah mencoba menutup mulutku dan menyuruhku diam, ia lari ke bawah menemui orang tuanya. Aku tidak tahu apa yang ia katakan. Mungkin bahwa aku berlebihan, mungkin bahwa mereka harus mengabaikanku. Dan mereka semua memang mengabaikan. Kecuali asisten rumah tangga. Ia berlari ke kamar, matanya lebar. Saat melihatku, gemetar, wajah basah oleh air mata dan ludah. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia langsung memelukku. Ia menangis bersamaku. Ia mengelus rambutku dan berkata, "Tenang ya, tolong tenang." Aku menangis di pelukannya. "Aku mau pulang," bisikku. "Aku mau ke orang tuaku. Aku tidak bisa hidup begini." Bobby pasti mendengar. Karena ketika ia kembali ke kamar, tiba-tiba ia berkata, "Baiklah, pulanglah ke ibumu. Tidak ada yang melarang." asisten rumah tangga itu terlihat gelisah. Pelan-pelan keluar kamar, "Ayo." kata Bobby. Untuk sesaat, aku percaya ia serius. Jantungku berdebar saat aku mengambil koper dan mulai memasukkan pakaian. Ia bahkan membantuku berkemas. Tapi, sepanjang waktu ia bicara seperti orang yang dikhianati. "Kamu sungguh mau melakukan ini? Baik, jangan menyesal nanti." Aku diam. Takut jika bicara ia berubah pikiran. Tapi dalam hati aku tahu pasti, aku tidak akan pernah menyesal meninggalkan dia. Lagi pula, bahkan pihak gereja belum mengeluarkan surat apapun soal pernikahan kami. Kalau semuanya benar, kenapa masih ada masalah? Sambil gemetar aku mengirim pesan pada mamaku. "Udah bangun?" Ia membalas, "Iya, kamu mau datang?" Aku tidak percaya ini nyata, bahwa aku benar-benar akan diizinkan pulang. Saat kami menuruni tangga, aku mulai berharap. Beberapa detik itu aku sungguh percaya aku akan pergi, bahwa akhirnya aku bisa bebas. Tapi tepat di depan pintu, ia terjatuh, menangis, menjerit. "Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu di hadapan Kristus." Dan begitu saja, pertunjukan dimulai lagi. Ibunya muncul, memegang kipas tangan kecil sambil berpura-pura lemas. Ia selalu begitu setiap kali kami bertengkar. Katanya sulit bernapas kalau melihat kami begini. "Tolong, kalian berdamai. Ini kekanak-kanakan. Jangan pergi. Kami semua sayang kamu." Melihatnya, aku hanya bisa berpikir, buah memang tidak jauh dari pohonnya. Aku berdiri memegang koper, sementara dua orang demasan membuatku percaya bahwa aku yang salah. Bobby menangis, lalu mengunci pintu dan menyimpan kuncinya di sakunya. Aku terlalu lelah untuk melawan, terlalu lemah untuk merebutnya. Lagi-lagi, aku bertahan. Aku kembali ke kamar, ke keheningan, ke kurungan. Malam itu aku berdoa, "Tuhan, apakah ini yang kau mau untukku? Apakah ini hukumanku? Apakah ini yang pantas ku terima karena telah menyakiti keluargaku?" Tak lama, mamaku mengirim pesan lagi. "Kamu baik-baik saja?" Aku mengetik, "Tadi aku mau pulang," lalu menghapusnya. Sebagai gantinya, aku kirim, "Aku baik, Ma. Jangan khawatir. Aku tidak baik-baik saja.
Tapi aku sudah lupa bagaimana caranya mengatakannya. Malam itu, ia tidur di lantai. Dengan sengaja, mungkin sebagai drama agar aku merasa kasihan dan memintanya kembali ke ranjang. Aku tidak melakukannya. Aku membiarkannya tetap di sana.